Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Cuaca buruk, jangan melaut. Batas waktu pencarian kapal motor atau KM EMJ7 beserta 20 awak yang dinyatakan hilang kontak sejak 12 Agustus habis sudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29/2014 tentang pencarian dan pertolongan, operasi search and rescue boleh dicukupkan setelah seminggu dilakukan pencarian. KM EMJ7 berlayar dari tempat pelelangan ikan Lempasing, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, menuju Pulau Enggano. Basarnas menyimpulkan buruknya cuaca laut yang menghambat proses pencarian juga diduga jadi penyebab kapal tersebut hilang kontak. Dalam beberapa pekan terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Lampung rutin mencari peringatan ikhwal adanya ancaman gelombang hingga 6 meter yang bergerak dari Samudra Hindia bagian barat. Hal ini selaras dengan dugaan Basarnas yang memprediksi KM EMJ7 telah terseret hingga ke zona laut terluas ketiga tersebut. Belum juga reda kekhawatiran terhadap nasib anak buah kapal ABK KM EMJ7. Berita serupa menyusul dari Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Pada Senin 23 Agustus 2021, dua nelayan bernama Beni Irawan 25 dan Rediansah 23 dinyatakan hilang di tengah laut lantaran memaksakan diri melawan ombak tinggi yang tiba-tiba menerjang usai menempuh 6 jam pelayaran. Parahnya lagi, dua peristiwa nahas itu bukanlah kejadian baru di Laut Lampung. Pada April 2021 misalnya, nelayan asal Pekom Sumurjaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Hidayatullah 28 juga dinyatakan hilang kemudian ditemukan tewas setelah dihantam ombak saat mencari ikan di perairan Kabupaten Pesisir Barat. Pada tanggal 2 Januari 2021, Basarnas juga memutuskan untuk menyudahi pencarian ABK KM Safari bernama Acep 20 tahun, warga Kadanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang dinyatakan hilang setelah terseret gelombang tinggi di perairan Kuala Seputih, Kabupaten Tulang Bawang. Banyaknya berita pelaut yang hilang kontak di perairan Lampung tentu menjadi tanggung jawab dan pekerjaan rumah banyak pihak. Jaminan keselamatan melaut bukan semata-mata milik nelayan dan sang nahkoda, melainkan juga wajib diprioritaskan pula oleh pemilik kapal, kesyah bandaran, serta Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Bagi para nelayan, informasi perakiraan gelombang laut yang dirilis BMKG jangan lagi dianggap isapan jempol semata. Sebab informasi dan data yang disuguhkan badan pemerintah non-kementerian itu tidak diperoleh secara sembarang. Dengan tenaga yang profesional dan peralatan serba canggih, mereka sudah cukup teruji memperakirakan gelombang laut melalui pembacaan cuaca menggunakan kaidah fisika, matematika, dan dinamika atmosfer. Pun bagi pemilik kapal, haram hukumnya membahayakan jiwa anak buah hanya demi mementingkan cuan dan keuntungan. Toh, jika perkara yang tidak diinginkan terjadi, hitung-hitungan ongkosnya jauh lebih mahal. Keselamatan nelayan juga menjadi tanggung jawab Syah Bandar Perikanan di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran disebutkan dengan jelas bahwa Kesyah Bandaran wajib menahan izin berlayar para nelayan ketika cuaca laut diperkirakan memburuk. Selain itu,
Sosialisasi dan edukasi juga harus kembali ditekankan dalam kerja-kerja Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Lampung. DKP sebaiknya tidak cuma mensyaratkan para nelayan untuk lolos pelatihan basic safety training, tetapi juga disiapkan sanksi tegas bagi para pelaut yang tetap membandel berlayar ketika cuaca sudah dianggap membahayakan keselamatan. Benar, jika subsektor perikanan tangkap di Lampung bisa jadi andalan dan cukup membanggakan lantaran melulu naik hingga berada di kisaran 113,47% per Mei 2021. Namun, nilai sebesar apapun itu tetap tidak boleh dijadikan dalih untuk terus sembrono dan mengancam keselamatan jiwa para nelayan. Bagaimanapun keselamatan jiwa ialah hukum tertinggi. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi bahasan tajuk Lampung Pos untuk kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk tentang cuaca dan pengaruhnya terhadap pelayaran. Dalam hal ini operasional dari para nelayan kita terkait dengan peristiwa hilangnya kapal nelayan kapal motor EMJ7 di perairan dekat Pulau Enggano. Jadi lepas kontak, hilang, dan 20 ABK-nya masih belum ditemukan. Belum ditemukan hingga saat ini, tapi sudah lebih dari 20 hari. Nah, dalam peraturannya memang di situ karena sudah 20 hari tidak ditemukan. Dalam aturannya itu seperti apa Mbak Cici? Dan sebenarnya seperti apa terjadinya atau hilang kontak awalnya? Ya, kronologisnya itu pada tanggal 11 Agustus ya. Kapal nelayan itu, kapal motor nelayan ini menuju ke Pulau Enggano untuk mencari ikan karena memang di sana ikannya besar-besar dan sedang musim ya. Dia tidak sendirian, tapi dia juga ada kapal motor Mayo yang juga beriringan. Seiring perjalanan ternyata KM Mayo sudah berada di sekitar Pulau Enggano, perbatasan dengan Bengkulu ya, Lampung Bengkulu. Kemudian KM EMJ7 ini tidak sampai-sampai dan ternyata kontaknya hilang dari sistem FAST-nya itu ternyata juga tidak ditemukan, hilang kontak. Yang akhirnya pemilik kapal motor EMJ7 ini meminta bantuan Basarnas bahwa telah kehilangan kontak dengan kapal motor EMJ7 ini. Kemudian tim Basarnas juga langsung ke lokasi untuk melakukan pencarian. Pencarian dilakukan selama 7 hari. Karena juga tidak membuahkan hasil, akhirnya memang dihentikan. Nah, tapi masih ada pencarian lewat pesawat Superlines dan e-broadcast. Jadi memang kalau memang di pelayaran itu ada model seperti itu ya. Jadi informasi misalnya kapal yang melintas menemukan tanda-tanda adanya kapal yang terombang-ambing atau kapal yang terseret itu bisa diinformasikan segera. Nah Mbak Cici, nah dalam hal ini kan memang ada aturan tersendiri ya tentang pelayaran atau kesah bandaran. Seperti apa fungsinya kesah bandaran ini yang berkaitan dengan hilangnya ABK ini? Ada 20 ya dari kapal EMJ ini. Ya, 7 diantaranya warga Teluk Betung ya, warga Lampung. Nah, ini memang kewenangannya dari kesah bandaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bahwa Syah Bandar itulah yang mempunyai kewenangan untuk memperbolehkan kapal nelayan itu beroperasi atau berlayar atau tidak. Berarti memang kesah bandaran mempunyai kewenangan untuk memberikan izin. Tahan dulu Mbak Cici, nanti kita lanjut untuk pembahasan hal ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.